Terima kasih semuanya yang udah join, langsung join. Perkenalkan, aku Fasti Nabila. Jadi malam ini aku akan menjadi moderator. Oh, tunggu sebentar. Wow, dokter Sandi. Aku akan menjadi moderator malam ini. Kita bakal kupas tuntas perawatan pasca melahirkan. Hai dok. Halo, Balik Ibu lagi. Fasti yang udah lama gak ketemu. Iya, nih kita terakhir ketemu di live ini juga. Terus sekarang kita ketemu juga. Benar. Suara saya kedengeran ya, Bu Fasti? Kedengeran gimana? Yang lain kedengeran? Dari aku sih kedengeran banget. Soalnya saya nggak pakai ini, saya lupa bawa earphone. Aku juga mau dulu. Ya, saya Lagi di charge tadi. Ya, kedengeran ya? Kedengeran ya? Oke. Gimana? Dokter Sandi, apa kabar dok? Aku mau Selamat malam loh Bu. kabarnya. Iya, saya pikir mau nanya tes packnya positif apa enggak. Tetap, ini pertanyaan yang berulang-ulang ya. Negatif dok. Oh, masih negatif. Masih negatif. Jangan lupa di hashtag ulang. Waduh. 2 minggu lagi. Oh, baiklah. Oke dok. Hari ini kita dari akun kita live dari akun Dreamways dan dari akunnya Dokter Sandi, kita akan membahas kupas tuntas tentang perawatan pasca melahirkan, apa yang aman dan apa yang tidak aman. Nah, gitu. Karena kan benar-benar kayak pas kita hamil itu kan benar-benar perawatannya super ekstra. Sebenarnya setelah melahirkan, pasca melahirkan itu juga kita harus banget tuh, penting banget untuk kita semua itu tuh menjaga kesehatan secara menyeluruh. Salah satunya adalah ya ini perawatan kecantikan dan penampilan. Betul begitu dok? 110. Biar langsung punya anak kedua lagi ya dok. Wait, garis 2. Oke. Dok, mau tanya-tanya dulu nih tentang updatean Dokter Sandi ini, katanya antriannya udah panjang banget gitu ya dok ya? Nah, itu mengada-ngada, bohong, nggak ada. Saya justru nungguin Bu Fasti, bawa Pak Marcel, bawa Kinan datang, selain vaksin terus ngasih tahu, ini nih ada garis 2 gitu. Amin. Oke, wah ini udah mulai banyak yang bertanya. Delay nggak sih Bu Fasti? Di aku sih aman. Dokter, aman ya? Nggak aku? Lumayan delay. Tapi ya pelan-pelan kali biar nggak tubrukan ya. Oke. Nah, halo aja dulu. Ya nih, justru sudah ada yang nanya lagi. Nih, mungkin nanti Q&A kita bakal buka nanti ada waktunya. Untuk sekarang kita tuh udah menampung beberapa pertanyaan-pertanyaan nih dok. Coba aku cek dulu. Oke, langsung aja ya dok. Pertanyaan pertama. Saya deg-degan deh kalau yang nanya Bu Fasti itu. Bukan saya dok yang nanya. Oh, ini apa namanya, pertanyaan yang sudah ditampung dari beberapa ibu-ibu lainnya. Jadi bukan satu ibu-ibu doang, tapi banyak dok ini yang nanya, ibu-ibunya. Oke dok, pertanyaan. Lebih mengerikan lagi. Oke, dok, nggak memakai korset pasca melahirkan, aman atau enggak? Ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Yes, jadi ini karena kita salah satu bahasannya adalah perawatan pasca persalinan, udah pasti nggak mungkin nggak. Abis bersalin tuh saya selalu ditanya, pakai korset boleh atau nggak dok? Gitu. Terus kapan pemakaiannya? Jadi prinsipnya sih sebenarnya selama ibu habis lahiran, entah persalinan normal, entah persalinan sesar, selama nggak ada komplikasi, proses penyembuhannya sesuai dengan targetnya, maka penggunaan korset boleh-boleh saja, dengan catatan. Saya selalu juga sampaikan kalau kita lagi ngobrol tentang korset. Yang pertama, yaitu pilih korset yang memang bahannya lembut,
tidak alergi terhadap kulit si ibu, karena kan langsung kontak tuh sama kulitnya. Iya, betul. Langsung kontak. Jadi harus pilih bahan yang baik, korset yang baik. Kemudian pemakaiannya juga harus benar. Jangan terlalu kenceng. Seringkali saking semangatnya gitu kali pengen biar langsung set gitu kan, kayak pasti set gitu. Jadi pakainya langsung singset. Jadi pemakaiannya kekencengan. Kalau kekencengan, takutnya nanti kan lukanya yang misalnya ya masih lagi operasi gitu, jadinya malah jadi sakit, nyeri lukanya. Kemudian jadi malah bikin tekanan berlebihan. Mati ya, Kak? Lanjut ya? Dengar. Ini mungkin sinyal. Ya. Tadi saya sempat lihat Bu pasti muter-muter. Ya. Nyambung nggak? Saya nggak lihat ini nih. Nggak. Nah, baru jalan lagi nih mukanya Bu Pasti. Baru muncul. Suara saya tapi jelas ya? Jelas. Jelas ya? Ya udah dilanjutin ya. Jadi tadi tuh jangan terlalu kencang karena takutnya kalau misalnya persalinannya sesar kemudian lukanya jadi sakit. Kemudian ada sih penggunaannya. Jadi apa namanya delay katanya lagi. Jadi sering-sering dibuka biar nggak lembab, biar nggak infeksi. Gitu. Oke. Begitu. Ya aku juga sebenarnya kalau berdasarkan pengalaman aku waktu itu Dokter Sandi juga, jadi ibu-ibu harus tahu juga bahwa waktu aku melahirkan itu dokter kandungan itu adalah Dokter Sandi. Terus 2 hari setelah pasca melahirkan, kebetulan waktu itu aku melahirkan normal, aku langsung pakai korset dan diizinin sama Dokter Sandi asal jangan yang terlalu ketat-ketat atau gimana gitu. Jadi aku memang pakainya bertahap. Nah di saat itu karena aku melahirkan normal, aku mungkin kasih lihat ya. Waktu itu aku pakai yang bentuknya seperti ini. Nah ini dia. Ini namanya Classic Shaper. Jadi bentuknya seperti ini. Ada 9 tulang baja. Tapi aman banget dan nggak bikin yang kayak sesek banget gitu. Nah aku pakai emang nggak terlalu lama. Jadi di awal cuma kayak 3 jam, 4 jam aja dok gitu. Udah gitu, udah aku lepas. Begitu. Terus, dok, aku mau nanya. Boleh. Kan kalau manfaat dari korset itu kan banyak ya. Kayak salah satunya bisa mengecilkan perut. Tapi kalau secara klinis, secara medis itu manfaatnya apa dok? Ya sebenarnya sih prinsipnya korset juga tipenya macam-macam pasti. Ada yang memang korset untuk contoh ya misalnya ada pasien dalam treatment untuk tulang belakangnya. Ada beberapa treatment juga menggunakan korset itu sebagai penyangga si tulang belakangnya. Kalau untuk terkait dengan pasca bersalin ya itu tadi untuk membantu ya sifatnya membantu proses si kembalinya si perut ke bentuk dan ukuran yang semula seperti sebelum melahirkan. Karena ketika hamil kan rahim makin membesar, bayinya makin gede, beratnya makin bertambah, si otot-otot perut yang tadinya begini terus dia jadi kedorong jadinya megar gitu lah ya. Jadi ada perubahan secara strukturnya. Nah, dengan diharapkan setelah pasca bersalin kan dia kembali balik lagi gitu ya. Nah, proses ini yang dibantu oleh kehadiran si korset yang baik tadi, korset yang benar tadi, benar secara pemilihan materialnya dan benar secara penggunaannya gitu. Jadi dia cukup membantu lah untuk kembali si otot-otot perut ke ukuran dan bentuknya semula. Otot-otot perut ya dok. Kalau kan banyak disebutkan kayak buat mengecilkan rahim nih. Nah itu sama nggak dok? Antara rahim dengan otot-otot perut ini? Berbeda. Jadi sebenarnya kan perut isinya macam-macam ya, dari mulai kulit, bawahnya ada lemak, ada otot, ada pencernaan di dalamnya, usus lah, kandung kencing, ada liver, ada segala macam. Salah satunya ada si rahim, tempat si kehamilan yang kemarin membesar. Nah, rahim yang mengecil itu karena dia dari ukuran yang besar isi bayi kembali ke ukuran normal itu namanya fase proses nifas ya, dari hamil ukuran besar kembali ke ukuran kecil.
Ya, itu prosesnya kenapa? Karena ada kontraksi si rahimnya optimal sehingga dia kembali ke ukuran semula gitu. Nah, kalau itu proses mengecilnya si rahim. Tapi kalau proses mengecilnya si perut itu ya ototnya kembali normal, kemudian isinya juga udah mulai nggak ada kan, si bayinya udah nggak ada, jadi dia kembali untuk berkontraksi baik lagi, strukturnya kembali ke ukuran normal. Lemak-lemaknya juga misalnya nanti olahraga juga mulai makin tipis seperti Bu Fasti gitu. Jadi ya semua itu membantu ke proses kembalinya si perut ke ukuran dan bentuk yang kembali normal sebelum persalinan. Oke. Terus dok, sekarang ini kalau zaman dulu kita tahu tuh namanya bengkung. Nah, aku pengen tanya sama dokter, apakah dokter tahu bahwa sekarang tuh korset kan inovasinya makin naik nih, ya kan, makin macam-macam. Nah, dari yang bengkung, terus sekarang ada korset, salah satunya contoh yang si Dream Waist ini gitu. Nah, perbedaannya tuh kalau yang tradisional sama yang sekarang tuh apa dok? Secara medis. Nanti mungkin kalau secara pengalaman aku bisa share, tapi mungkin secara medisnya dari dokter. Ya, jadi yang saya tahu memang korset dari zaman dulu kan secara tradisional udah dipakai ya. Dari mulai yang korsetnya berapa meter ya? Puluhan meter ya, pasti ya. Iya, betul. Nih, aku Kita ada contohnya. kita pernah bercanda nih, kalau korsetnya dililit banyak, terus ditarik, jadi gangsing, muter, jadi gangsing. Nah itu mungkin itu yang pembedanya. Jadi satu nggak apa ya, nggak efisien juga, nggak praktis juga. Kemudian dikhawatirkan kan kalau udah dililit banyak banget itu kan kencang banget ya. Ya, Sakit, betul. seperti yang saya bilang harusnya kan nggak boleh sebegitunya. Terus yang kedua ntar jadinya lembab karena kan benar-benar ketat banget tuh, nggak ada ventilasi udara gitu. Nah pada pasien-pasien yang jangankan bekas sesar deh, yang lahir normal aja khawatir juga kan nanti di kulit kulitnya jadi lembab, jadi jamur, jadi gatel gitu, jadi malah jadi problem baru gitu. Jadi menurut saya sih ada kurangnya lah dibandingkan dengan yang ya pasti kan ilmu berjalan, semua bikin inovasi baru, bikin supaya lebih baik dan seterusnya gitu. Oke. Nah, dok, nih ada yang nanya, mungkin aku langsung tanya ke dokter. Dok, pakai korsetnya itu kalau melahirkan secara sesar itu pakai korsetnya di bawah luka sesar atau di atas luka sesar, jadi kayak ditutupin gitu lukanya, mana yang lebih baik? Nah, prinsipnya lagi-lagi nih, sesarnya itu punya beda-beda ya, bentuk sayatan sesar tuh beda-beda, tergantung penilaian klinis dokter yang melakukan. Contoh ya, umumnya kan sesarnya horizontal gini ya, mendatar. Ya. Tapi ada juga yang bentuknya midline gini, garis tengah. Oh, gitu. Okay. Ya, jadi itu pertama dipertimbangkan posisi itunya. Karena pasti ada pertimbangan klinis di balik kenapa si dokter melakukan sayatan yang demikian, ini atau ini. Nah, kemudian apa namanya tadi penggunaan si korsetnya. Sebetulnya prinsipnya ketika lukanya dalam proses penyembuhan kan kita mesti pastikan bahwa lukanya tidak terganggu dalam proses penyembuhan tersebut. Apakah dia terlalu kenceng kennya atau di area situ justru malah kelamaan ditutup jadi lembab, jadi malah infeksi, nggak ketahuan ada air masuk dan seterusnya. Jadi sebenarnya penggunaannya kalaupun dilakukan misalnya menekan si area bekas lukanya, dipastikan tekanan tersebut tidak mengganggu proses penyembuhannya, misalnya dialasin pakai yang lebih lembut, kemudian tekanannya juga nggak terlalu kencang, terus sering dibuka supaya tidak lembab, gitu sih. Oke. Berarti sebenarnya sama aja ya dok ya, tapi mungkin tapi itu ada itu ide bagus juga sih dok. Jadi kayak sebelum pakai korsetnya mungkin bisa ditambahin dengan kain yang lumayan lembut supaya nggak terlalu bergesekan dengan lukanya gitu. Nah, kalau kalau untuk pemulihan jahitan pasca melahirkan normal sama sesar itu berapa lama sih dok? Kalau sesar berapa lama? Kalau normal berapa lama pemulihannya? Ya, jadi pemulihan luka itu tergantung pada kondisi ibunya udah pasti ya. Nutrisinya gimana, baik nggak makannya, higienitasnya seperti apa, lukanya terjaga higienitasnya bagus apa enggak, kemudian seberapa besar luka yang dibuat dalam proses persalinan tersebut, ada komplikasi lain nggak yang menyertai proses persalinannya, gitu. Begitu pula persalinan normal sama aja, robaikannya seberapa banyak, higienitasnya bagaimana,
nutrisinya gimana. Jadi banyak faktor sih sebenarnya dalam proses penyembuhan, teknik operasinya bagaimana gitu. Jadi masing-masing orang tuh punya beda-beda. Umumnya biasanya ya, kalau cuman persalinan normal, biasanya kan kontrol ya, seminggu kemudian sebulan. Nah itu dalam 1-2 minggu udah bisa kelihatan tuh kalau semuanya bagus, sudah mulai rapi jahitannya, proses penyembuhan lukanya sudah kembali normal lagi, si area bekas yang terpotong misalnya terobek ketika persalinan normal. Nah kalau sesar juga sama, seminggu setelah kontrol biasanya atau 10 hari deh, 10 hari atau hampir 2 minggu setelah operasi biasanya luka sudah kering. Tapi itu kan secara makro ya, proses penyembuhannya secara makro. Nah yang secara mikro di dalam, gimana ototnya mulai kembali normal lagi, di bawah kulit, lapisan kulitnya udah kembali untuk membentuk lagi, itu mah terus berlangsung. Ya, ada yang bilang bisa sampai 1 tahun, bisa sampai 2 tahun. Makanya proses mikronya itu masih terus berlangsung, proses penyembuhan yang kecil-kecilnya masih berlangsung. Makanya ketika sudah pulang, sudah anaknya udah menyusui, tetap nutrisinya harus tetap baik. Ya, betul, gitu. betul. Oke. Terus ada lagi yang tanya, Dok, kapan waktu yang aman untuk menggunakan korset? Kalau normal itu kapan? Kalau sesar itu kapan? Atau sebenarnya sama aja? Ya sama aja lah, sebenarnya prinsipnya dilihat kondisi penyembuhan pasca persalinannya. Kalau pasca sesar, ntar dilihat tuh 1-2 hari sebelum pulang gimana lukanya, klinis ibunya gimana, ada komplikasi lain nggak, suara ususnya udah kembali normal nggak, pencernaannya gimana, banyak yang dinilai. Jadi sebenarnya tuh kalau ditanya kayak gini sebenarnya agak sulit untuk dibikin generalisir gitu loh, Bu. Karena kan mesti dilihat case by case. Cuman kalau ditanya kapan ya, segera setelah ibunya sudah pulih, tidak ada komplikasi pasca bersalin, silakan saja. Karena kan itu sifatnya adjuvan ya, tambahan aja lah, korset bukan sebagai sesuatu yang harus hari pertama kita harus pakai korset, kan nggak gitu juga. Tambahan. Nah, ini ada pertanyaan. Sebentar. Aura kasih itu tadi nanya. Ini aura kasih bukan. Aduh. Oke, ini ada yang tanya, udah 3 tahun pasca lahiran pakai korset masih efek gak ya? Mungkin ini aku bisa bantu jawab. Mungkin kalau Dokter Sandy secara medis apakah ada jawaban untuk ini? Enggak, kayaknya jawaban paling pas adalah Bu Fasti yang jawab nih. Sebagai olahragawati, atlet Jakarta Selatan. Atlet ya. Oke. Untuk udah 3 tahun pasca lahiran pakai korset masih efek gak ya? Kalau menurut aku masih sangat ngefek. Tapi kalau pakai korset itu kalau bisa diselingin juga sama olahraga, terus sama makan makanan yang sehat. Nggak perlu diet yang heboh banget, tapi seenggaknya kayak badan juga harus ternutrisi, terus biar metabolisme kita juga bagus, jadi semuanya tuh kayak bisa get back in shape dengan dengan baik gitu. Jadi menurut aku sebenarnya bisa-bisa aja untuk selama tadi 3 tahun pasca lahiran pakai korset masih efek, masih menurut aku gitu. Terus ada lagi pertanyaan, Dok, pasca sesar amannya berapa lama ya baru berhubungan badan lagi? Nah tuh Dok, pertanyaan. Dia pengen cepat punya anak kedua nih kayaknya Ibu. Iya nih, kayak Kinan pengen cepat punya adik ya. Loh. Jadi prinsipnya sih berhubungan badan pasca persalinan kan pasti umumnya menunggu masa nifasnya selesai ya. Nifas itu sebetulnya artiannya itu kembalinya si rahim ke ukuran sebelum hamil lah, ukuran normalnya sebelum diisi anak gitu. Nah itu masa nifas. Darah nifas tuh beda lagi. Darah nifas kan berarti ketika dia dari gede terus rahimnya mengecil gini, semua sisa-sisa darah yang ada di dalam itu kan ikut keluar. Nah itu adalah darah nifas. Jadi bisa saja proses nifas masih terus berlangsung kembalinya ke ukuran normal, tapi sudah nggak ada lagi tuh cairan nifasnya karena sudah bersih, bisa saja gitu. Nah pertanyaannya kapan boleh berhubungan? Sebetulnya ketika sudah bersih ya boleh-boleh saja. Atau ya ini kan ada beberapa pertimbangan ya, satu pertimbangan klinis, lainnya non klinis, misalnya secara agama, secara sosial, ya itu beda-beda. Semua orang punya value yang berbeda. Jadi kalau pertimbangan secara medisnya selama sudah bersih, ibunya sudah tidak ada keluhan,
kemudian dari bawah juga nggak ada cairan yang terlalu banyak dan tidak sakit ketika berhubungan, ya secara medis sebenarnya tidak ada kontraindikasi. Tapi di luar itu ya, saya nggak, bukan kompetensi saya, bisa secara agama gimana, nanti malah saya takut salah gitu. Oke, sudah terjawab Ibu. Oke, terus ada pertanyaan lagi. Dok, kenapa perut aku masih buncit seperti hamil 5 bulan padahal sudah melahirkan 2 tahun yang lalu? Apakah mungkin itu yang dinamakan diastasis recti? Nah, mungkin Oke. dokter bisa jelasin tuh dok. Banyak banget yang tanya juga itu. Ya, salah satu perubahan yang terjadi pada ibu saat hamil adalah otot-otot perut tadi begini, terus diisi bayi, terus jadinya meregang gitu. Nah, diharapkan kan ini kembali normal lagi tuh, rapat lagi gitu. Nah, diastasis recti itu adalah proses yang tadi tidak berlangsung optimal. Jadi ada celah lah, misalnya harusnya begini gitu ya, ini jadinya begini. Jadi ada celah si ototnya di tengahnya gitu, karena perubahan tadi yang nggak bisa kembali optimal. Nah, kondisi itu mesti dinilai secara klinis. Jadi ibunya mesti datang, dicek otot perutnya gimana, kemudian dilakukan penilaian klinis, kira-kira kondisinya, nanti bisa treatmentnya pilihannya opsinya A, B, C, atau D. Atau harus C, D, nggak bisa A, B. Nah, itu tergantung. Gitu, karena treatmentnya kan mulai dari ya olahraga, penggunaan korset itu sangat membantu, atau jika dirasa grade-nya, derajatnya terlalu berat, mungkin bisa sampai perlu dengan tindakan operasi khusus gitu. Nah, masalah ini kan kita baru tanya aja ya, nggak tahu kondisi klinis ibu yang bertanya tadi, jadi mesti dicek sih. Bisa aja mungkin cuma kurang olahraga, misalnya kayak Bu Pasti 5 bulan langsung seperti 5 tahun olahraga. Kebetulan dok, karena saya pakai korset rutin. Waduh. Tapi ya itu awal aku juga. Jadi sebelumnya aku tuh nggak tahu yang namanya diastasis recti, sampai beberapa teman-teman aku itu kayak yang hamil bareng sama aku tuh bilang kayak, Bil, gue kena diastasis. Terus aku yang kayak, itu apa ya gitu. Pas aku research, rupanya ya lumayan menurut aku kayak wow, oh ada ya kayak gini. Jadi kayak bentuknya tuh sulit untuk kayak kembali lagi gitu. Tapi rupanya dengan menggunakan korset itu juga bisa, tapi secara rutin ya, itu bisa mengencangkan katanya otot perut lagi dok yang longgar. Terus tentunya dengan olahraganya pun itu juga ada tuh olahraga yang khusus diastasis. Jadi mungkin untuk ibu-ibu yang mengalami atau mungkin ada temannya yang mengalami diastasis recti, itu bisa banget pakai korset, harus rutin, dan olahraga. Nah, olahraganya pun ada olahraga yang khusus untuk diastasis gitu. Jadi bisa banget itu kembali lagi ke semula. Begitu. Akhirnya terjawab. Ibu muda ini. Aduh. Dok, waduh, ini nih kayaknya pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan saya juga nih sebenarnya. Bagus. Apa pilihan alat kontrasepsi yang terbaik? Oh. Nah, ini aku nggak jadi nih udah hampir 1 tahun. Saya pikir tuh pertanyaan saya tuh maksudnya buat dijawab sama Bu Pasti. Maksudnya Bu Pasti ikut nanya ke saya gitu ya. Saya ikut nanya. Gimana tadi pertanyaan, mau KB apa gitu ya? Iya, pilihan KB apa yang terbaik? Ya, KB itu banyak banget pilihannya. Ya, jadi pilihannya tuh saya selalu bikin agak sedikit sederhana. Saya selalu cuma bagi 2. Berdasarkan termin waktu, berapa lama mau menunda kehamilan berikutnya, sama yang kedua pilihannya apakah mau non hormonal metodenya atau yang non hormonal. Kalau dari termin waktu, pilihannya misalnya, saya mau berapa lama mau menunda kehamilan. Kalau di atas sudah setahun, artinya udah pengennya KB-nya jangka panjang lah hitungannya. Gitu. Tapi kalau tundanya kurang dari setahun lah, 6 bulan aja, berarti masuk ke kategori yang jangka pendek. Nah, setelah itu dipilih, baru masuk tuh yang kedua tadi opsinya. Mau yang hormonal atau yang tidak hormonal, non hormonal. Nah, itu juga ada beberapa pertimbangan. Salah satunya misalnya pertimbangan klinis, apakah memang ibu bisa menggunakan KB-KB yang hormonal. Ya, ntar dilihat apakah ada riwayat, misalnya kanker payudara lah, atau ada problem yang terkait dengan hormonal yang tidak bisa menggunakan pilihan KB yang hormonal. Kalau tidak bisa itu berarti kan opsinya ke arah yang mechanical atau non hormonal. Contohnya misalnya ada IUD, ada spiral, itu non hormonal. Atau kondom suami juga itu non hormonal, mechanical aja.
untuk mencegah bertemunya si sperma dengan telur. Gitu. Jadi Oke. ya tergantung inilah pasangannya. Kalau misalnya pasangannya juga satu lagi, misalnya si ibunya sibuk kayak pasti gini kan mobilitas tinggi gitu ya. Terus kalau misalnya disuruh pilih minum pil setiap hari, rasanya bisa aja tuh sangat mungkin lupa, nanti Yeah. telat minum, jadi deh adiknya Kinan. Gitu. Kinan Jadi 2.0. Kinan 2.0 bener. Jadi tergantung itu semua sih. Jadi pertimbangannya masing-masing pasangan. Saya bicara pasangan ya, bukan masing-masing pasien ya. Masing-masing pasangan. Karena kan KB itu kesepakatan berdua, suami dan istri. Oke. Jadi sebenarnya KB apapun itu bagus, tapi karena ada beberapa tipe, jadi harus dikonsultasikan sama dokter dan harus diobrolin dulu nih sama suami Berdua. gitu ya dok. Oke. 100. Terus Betul. kalau untuk penggunaan korset aman nggak dok kalau mungkin di saat pakai KB gitu? Ada sambungannya atau nggak ada? Oh nggak ada. Jadi aman-aman aja ya. Oke. Yes. Karena kan takutnya kayak wah pakai korset nih terus bisa mempengaruhi efektivitas dari si KB ini. Nggak ngaruh ya dok ya? Berarti Nggak. aman ya. Justru kalau pakai korset nanti si ibunya udah shape-nya udah bagus lagi. Kalau nggak pakai KB bisa mempengaruhi kemungkinan potensi hamil lagi. Oh gitu. Karena suaminya jadi seneng kan sama mamanya, sama istrinya. Gitu. Dok, kalau punya darah tinggi boleh KB gak dok? Tuh, sekalian pertanyaan tentang KB. Nah ini contohnya kayak gini ya, misalnya dia darah tingginya dia seberapa terkontrol atau tidak terkontrol, sehingga nanti dipertimbangkan tuh, apakah dia bisa menggunakan KB yang hormonal misalnya. Tapi kalau ternyata dia beresiko menggunakan KB hormonal, ya berarti kan harus ganti ke yang mechanical. Paling aman sebenarnya mechanical menurut saya, selama tidak ada kontraindikasi penggunaannya. Oke. Nah terus ada pertanyaan, kapan saya akan menstruasi lagi setelah melahirkan? Nah itu mungkin biasanya tuh normalnya atau rata-ratanya tuh kapan sih dok? Ya jadi sebenarnya menstruasi itu bisa, menstruasi itu adalah siklus hormonal pada tubuh perempuan, pada tubuh wanita. Nah ketika pasca bersalin, yang mulai ada perubahan kan siklus hormonalnya macam-macam penyebabnya, bisa karena ASI misalnya, gitu ya, bisa karena si masa nifasnya juga belum selesai misalnya. Gitu. Jadi tergantung. Nah, biasanya karena ASI eksklusif gitu jadinya belum mens juga. Gitu. Biasanya 6 sampai 9 bulan tuh bisa aja tuh belum haid, tapi setelah itu udah kembali normal. Tapi ketika ibu sudah berhubungan seksual dengan pasangan, dengan suami dan memang belum haid juga, tetap ya harus pikirkan ketika belum haid jangan mikir nggak ada potensi hamil nih. Bisa saja kan hamil, jadi ya tes pack aja rutin. Supaya tahu nih kalau ternyata ada tuh pasien saya yang telat belum haid juga, sama sekali belum haid, terus tes packnya positif karena lagi ASI ya, jadinya dia hamil lagi dan nggak tahu haidnya kapan. Ya sama temenku juga ada tuh beberapa kayak gitu. Jadi itulah yang dinamakan dengan kejebolan. Kejebolan, karena kesundulan ya. Udah gitu bilangnya gini lagi pasiennya, iya dok soalnya nggak sengaja. Mana ada yang nggak sengaja kan? Emang lampu mati sendiri, ya kan? Emang pintu kunci sendiri, selimut emang naik sendiri gitu, nggak mungkin. Pasti karena kesengajaan kedua belah pihak ya. Betul. Nah, ini mungkin aku yang jawab. Apakah aman menggunakan korset saat menstruasi? Aku mungkin bisa jawab ya. Berdasarkan pengalaman aku untuk menstruasi, untuk yang menstruasi, oke. Jadi kalau aman atau enggak, menurutku aman. Karena alhamdulillahnya aku pasca melahirkan itu aku sudah kembali menstruasi lagi. Terus aku tetap menggunakan korset. Nah, tapi ada beberapa korsetnya Dream Waist. Nah, salah satunya adalah ini nih, aku kepengen kasih tahu. Ini bagus banget. Namanya, dokter nyimak aja dulu ya dok. Ini namanya Crystal, ya kelihatan nggak? Crystal Slimming Shaper. Nah, seperti ini. Ini kalau ibu-ibu lihat di dalamnya ini tuh ada kayak batu-batu ini namanya tourmaline. Dokter tahu nggak tourmaline apa dok? Ya nggak tahu saya. Nah, tourmaline ini nih aku jelasin sedikit ya. Jadi dia tuh kayak batu-batu gitu yang bisa mengirimkan kayak ion negatif, terus ada namanya far infrared.
Jadi dia tuh bener-bener bisa masuk ke dalam otot, tulang, sampai bener-bener ke lapisan lemak untuk meluluhkan lemak gitu. Jadi ini tuh bagus banget dan bisa melancarkan peredaran darah juga. Nah, ini di Crystal Slimming Shaper ini tuh banyak banget formalinnya, bener-bener banyak banget, ada di area perut, ada yang di area paha, ada yang di area lengan. Jadi ini benar-benar membantu banget untuk membuat peredaran darah itu lancar. Jadi kalau saat menstruasi berasa banget kayak nyeri-nyerinya tuh akan kurang, terus peredaran darah lancar. Untuk lemak juga bisa banget kadar lemaknya itu turun karena dia bisa meluluhkan lemak juga gitu. Jadi ibu-ibu yang mau tahu kalau pas menstruasi atau pasca sesar itu mau pakai korsetnya yang mana sih, bentuknya yang mana? Nah, ini salah satunya. Ini bener-bener enak banget dan nyaman banget. Dia tuh bentuknya full body gitu. Jadi lengan, perut, dan paha. Begitu. Oke, lanjut. Dok, aku lagi program hamil, aman nggak menggunakan korset? Nah, dok. Nah, kalau ini kayaknya harus dokter yang jawab. Iya, aman-aman aja lah. Sebenarnya kan program hamil tuh nggak ada, korset juga nggak bikin sebegitunya tekanan ke perutnya. Kemudian promil kan juga banyak metode yang dilakukan, nggak ada kaitannya lah dengan penggunaan korset lah. Oke. Nah, dok, apakah boleh gym atau senam setelah lahiran sesar? Kira-kira berapa lama baru dibolehkan untuk nge-gym? Iya, jadi tergantung masing-masing pasien juga tuh proses penyembuhannya gimana. Kalau misalnya dalam seminggu, seminggu ternyata udah oke-oke aja, udah mulai tuh 2 minggu, udah oke, aktivitas sudah kembali normal, ya aktivitas olahraga kembali boleh dilakukan. Tapi tetap ya bertahap, nggak yang langsung tiba-tiba panjat dinding, terjun payung gitu, bungee jumping itu kan jangan ya. Jadi pelan-pelan gitu. Tapi kalau Bu Pasti kan lahir normal waktu juga langsung saya lihat badannya dilipet-lipet segala macam gitu kan ya. Jadi udah lumayan apa? Iya, kalau pengalaman aku waktu itu, aku 2 minggu pasca melahirkan, aku coba untuk sebenarnya jalan dulu, jadi bukan lari tapi lebih yang kayak jogging santai, buat ngetes juga. Nah, nanti lama-lama perlahan tuh kita naikin tuh intensitasnya. Terus yoga itu juga menurut aku bagus juga tuh untuk mengembalikan kayak elastisitas badan kita, apalagi yang tadinya pegel-pegel. Terus kalau yoga itu kan kita bisa mix sama meditasi kan, jadi bagus juga untuk pikiran. Terus banyak nih yang tanya ke aku, aman nggak menggunakan korset saat olahraga? Terus emang benar bisa membakar kalori 2 kali lebih banyak? Nah, mungkin ini dokter mau jawab dulu. Korset olahraga. Pas olahraga. Ya sebenarnya kalau korset kan kalau menurut logikanya kan ini ya apa namanya digunakannya itu untuk membantu ini aja mekanikal saja, membantu kembali ke ukuran supaya dia nggak kendor gitu. Nah bakar kalori menurut saya sih tetap ya prioritas atau lebih dominan si olahraganya lah gitu. Jadi kalau secara logika menurut saya tetap logikanya adalah olahraga yang jadi utama. Ya, mungkin aku bisa tambahin, waktu aku olahraga itu aku beberapa kali juga memakai korset, tapi emang kita harus tahu yang paling cocok di badan kita tuh korsetnya tuh kayak apa sih. Nah, sekarang itu kan inovasi makin banyak banget ya, maksudnya kayak semakin bertambah. Terus contoh ini Dream Waist aja itu tuh punya beberapa macam korset. Jadi kamu tuh bisa kita tuh bisa kayak oke, karena gue olahraganya gue pengen lari, gue bisa pakai korset yang ini nih gitu. Atau kalau kepengen yoga atau melakukan HIIT atau bisa angkat beban, mungkin ibu-ibu, aku juga angkat beban, nah bisa pakai korset yang mana. Mungkin aku bakal kasih tahu ya. Sesuai pengalamanku, kalau aku olahraga di saat itu benar-benar lagi HIIT atau angkat beban, weightlifting gitu. Soalnya banyak loh ibu-ibu yang weightlifting, dok, jangan salah. Itu bisa pakai ini, korset yang seperti ini. Ini yang classic shaper. Ini ada 9 baja. Nanti mungkin di akhir aku bakal jelasin lebih lanjut. Bisa pakai ini, karena ini tuh benar-benar bisa menahan perut. Terus menahan tulang belakang. Jadi tuh aman banget kalau kita melakukan gerakan-gerakan untuk
mengangkat beban gitu. Jadi kayak formnya bisa bagus. Atau nasi classic shaper juga ada yang bentuknya ini, fast. Nah, seperti ini. Nah, ini sebenarnya sama kayak yang klasik, tapi bedanya ini fast untuk mungkin tipe tubuh yang ada lemak di bagian atau bagian belakang ini. Nah, ini tuh bagus banget untuk pakai yang si fast shaper ini. Atau olahraga pakai yang si klasik thermalin ini juga. Nah, ini tuh keringetnya bisa bener-bener 2 kali lipat. Jadi bisa lebih membakar lemak lagi. Sama kalau lagi mau olahraga, kalau aku kalau mau lari, aku selalu pakai ini. Ini yang legging. Nah, legging ini bisa kita sebut juga grey leggings. Jadi leggingsnya tuh bener-bener kayak compression. Dan dalamnya isinya thermalin semua. Ini banyak banget thermalinnya. Jadi benar-benar berasa banget kalau kita olahraga tuh di bagian perut, di bagian paha itu kayak hangat-hangat gimana gitu. Jadi ini bagus banget. Begitu. Sebentar. Aku sambil. Oke, Dok, selanjutnya. Apakah stretch mark setelah melahirkan bisa hilang? Nah, tuh banyak tuh yang nanya stretch mark. Iya, stretch mark nanti biasanya dokter kulit ya yang akan evaluasi. Stretch mark juga kan ada gradingnya, ada derajatnya. Apakah stretch mark yang kira-kira masih bisa dilakukan beberapa treatment, contohnya dokter kulit mungkin bisa lakukan laser, gitu-gitu. Plus olahraga ya udah pasti ya, pengembalian bentuk tubuh kembali normal. Yeah. Atau memang stretch mark kayak derajatnya udah terlalu grade sudah berat gitu, jadi cuma disamakan saja. Jadi ya tergantung stretch marknya seberapa berat, nanti konsultasi ke dokter kulit biar lebih pas untuk dinilai treatmentnya gimana. Oke. Nah, kalau dari versi aku, mungkin aku bisa tambahin, mungkin ibu-ibu yang masih ada permasalahan stretch mark itu emang benar-benar permasalahan wanita. Aku juga waktu itu sempat yang kayak deg-degan banget, aduh ini stretch mark gimana ya. Tapi sebenarnya sebelum di masa during hamil, terus pasca lahiran itu kita juga bisa sebenarnya mengkontrol stretch mark itu sendiri gitu. Nah, salah satunya kalau pasca lahiran bisa pakai ini. Ini tuh slimming thermalin legging yang tadi aku bilang, atau si grey leggings ini. Ini tuh benar-benar mengandung ratusan butir thermalin yang benar-benar udah terbukti. Kalau ini sudah terbukti bisa melancarkan peredaran darah dan memudarkan stretch mark gitu. Nah, kayak gini nih. Dia tuh benar-benar bisa mengurangi selulit dan stretch mark. Jadi tapi harus dipakainya secara rutin. Begitu. Oke, selanjutnya, Dok. Masih ada sebentar lagi. Aku mungkin mau ngasih tahu untuk pembahasan tentang korset, mungkin di akhir nanti aku bakal jelasin lebih lanjut lagi tentang korset. Tapi untuk secara medisnya, ayo kita tanya-tanya lagi ke Dokter Sandi. Dok, bagaimana cara memilih korset yang aman? Ini sebenarnya tadi udah ya? Kayaknya udah ya tadi. Udah ya tadi ya, materialnya harus bagus, bahannya harus baik, ada reaksi alergi dengan kulitnya, terus praktis penggunaannya gitu. Ya, pilih yang lebih efisien dan efektif lah. Ini aku coba cek beberapa pertanyaan dari sini. Dok, bolehkah setelah sesar pengen promil kembar? Boleh aja ya? Boleh aja, Bu. Boleh aja, bebas. Dari OP itu aku lagi baca-baca. Malam, Dok. Oh, ini banyak yang nanya tentang KB. Mau tanya KB apa yang aman untuk ibu penderita penyakit jantung bawaan? Ya, jadi kalau memang dikhawatirkan KB-nya secara hormonal mengganggu segala macam bentuk vaskular atau peredaran darah di badannya, khawatir itu ya KB yang inilah, KB yang mekanikal aja, non hormonal. Non hormonal. Oke. IUD tadi misalnya spiral gitu-gitu ya, atau kondom atau vasektomi suaminya. Oke. Dok, sampai saat ini anak saya usia 1 tahun tapi belum KB. Saya menyusui. Kira-kira KB apa yang cocok untuk ini tadi? Ngaruh gak sih, Dok? Kalau lagi menyusui nggak ngaruh kan ya, Dok? Dengan apa tuh?
kalau pasang KB, maksudnya dalam Oh, keadaan lagi menyusui itu nggak pengaruh ya. kan dok? Ada pemilihan KB yang boleh untuk menyusui. Ya, Oh contohnya oke. misalnya KB suntik yang 3 bulan tuh boleh. Atau yang tadi yang Oh non hormonal, spiral tuh boleh aja. Supaya prinsipnya metode yang digunakan supaya tidak mengganggu produksi ASI-nya gitu. mhm. Nah, yang paling penting juga ketika ingin dilakukan mulai pemasangan atau penggunaan KB, mesti dipastikan tes pack-nya negatif dulu takutnya dari kita obrolin di awal tuh. Dia lagi ASI, kemudian apa namanya belum mens, Hmm. ternyata tes pack-nya positif. Kalau kita nggak cek dulu kan, kalau positif hamil kan jangan nggak boleh di KB gitu. Oke. Mesti tes pack dulu jadinya. Dok, pasang IUD langsung saat setelah sesar apa aman? Apa tunggu dulu sampai sembuh lukanya? Boleh dong, boleh. Bahkan ya sering kali ya Langsung ya? pasien dilakukan pemasangan spiralnya itu ketika proses sesarnya. Setelah bayi dilahirkan, plasenta dilahirkan, kemudian sebelum ditutup rahimnya dimasukin dulu si IUD-nya. Oke. Oke. Gitu. Ada lagi pertanyaan-pertanyaan mengenai pasca melahirkan, ibu-ibu, Ada yang perawatan nanya pasca tuh coba. melahirkan. Apa? Dok, bayi saya berumur 1 bulan, suaranya seret normal nggak sih? Aduh bu, suaranya seret tanyanya ke dokter anak pertama. Yang kedua kalau misalnya suaranya seret mungkin bisa jadi penyanyi. Suaranya nanti pas besar ya kan. Gitu, yang penting dipastikan nafasnya sesak apa enggak, periksa ke dokter anak bu. Mm-mm. Betul, betul. Harus ditanyakan langsung ke DSA. Desa bener, dokter Saya spesialis mau anak. KB tapi takut jerawatan dan gendut dok. Kebanyakan teman pada begitu soalnya. Ya udah KB yang itu aja lah, mekanikal aja yang non hormonal tadi ya. Banyak juga yang nanyain tentang KB ya, bu pasti ya. Iya banyak juga. Ha. Malah banyak yang nanya. Kalau kalau KB takut jerawatan itu mungkin ya hormonal. Tapi kalau gendut jangan sedih, bisa langsung pakai korset. Olahraga, jaga makan, ya kan? Itu sebenarnya sangat-sangat aman. Bener. Dia kalah saya baru sesar. Tuh Salam dari dok, Riau. halo dokter, salam dari Riau. Saya pernah loh, Riau tuh Pekanbaru kan ya? Bener nggak sih? Iya, saya pernah tuh ke Pekanbaru. Pernah nggak Bu pasti ke Pekanbaru? Panas banget. Aku belum. Panas banget di Panas. Pekanbaru. Iya, gitu. Hitam saya. Kalau di sana. Lagi. Coba nih ada pertanyaan lagi. Nah, Oh, ini mungkin aku bisa jawab nih. Bagaimana cara memilih korset yang aman dan efektif menurut aku, menurut Pasti Nabila, apa yang membedakan Dreamways dengan merek lain? Oke. Jadi sebenarnya kalau korset itu kan memang banyak banget di pasaran ya. Terus kayak harganya juga variatif, bentuknya juga variatif, dari harga puluhan ribu sampai puluhan juta gitu banyak banget. Tapi perbedaannya Dreamways dengan korset lain, yang pertama itu adalah kualitas materialnya. Nah, Dreamways itu pakai kualitas material yang premium. Terus jadi aman banget buat digunain sehari-hari. Terus dia itu kan ada beberapa macam kan, ada empat macam. Jadi kita bisa sesuaikan sesuai dengan bentuk tubuh kita, terus aktivitas kita gitu. Terus yang kedua itu adalah durabilitas, bener-bener awet banget, bisa dipakai lama banget dan nggak mudah rusak, nggak mudah robek gitu. Yang pasti, terus yang kayak untuk hasilnya juga cepat. Jadi karena memang kualitasnya itu premium, terus ada banyak termalinnya di sini, itu tuh bisa mengembalikan bentuk tubuh lebih cepat dari korset lainnya. Dan Dreamways ini udah membantu puluhan ribu wanita di Indonesia untuk mengembalikan bentuk tubuhnya, begitu. Karena menurut aku ya dok, ini yang namanya korset itu tuh investasi. Benar-benar investasi untuk ibu-ibu pasca melahirkan. Waktu aku hamil, pas aku masukin ke dalam hospital bag, itu salah satu yang paling penting adalah korset. Bahkan aku tuh langsung bawa 2 korset sekaligus karena kan aku belum tahu tuh, aduh yang nyaman yang mana ya gitu. Jadi aku bawa 2 macam korset sekaligus. Jadi ibu-ibu yang lagi mau melahirkan, jangan lupa dibawa korsetnya.
Untuk pap smear, nah ini juga nih. Setelah melahirkan, kapan waktu yang tepat untuk pap smear, Dok? Iya, pokoknya Kapan, Dok? setelah nifasnya selesai, nggak ada darah yang keluar dari bawah lagi, sudah bersih. Kemudian memang ibunya udah nggak ada kepentingan lain jalan-jalan sama suaminya ke Eropa gitu misalnya, ya boleh lah. Oke. Oh, ini banyak banget yang nanya kondisi perut seperti sedia kala. Nanti aku jelasin lagi ya tentang korsetnya lebih lanjut. Dokter, abis ini lanjut praktek lagi atau pulang, Dok? Atau nunggu telepon-telepon dadakan dari bidan? Bidan Nisa, udah Dari terkenal bidan itu. Nisa? Saya ada tindakan habis ini sih, jam 8 ada tindakan lah, Oh, satu jam operasi. 8. Hari ini sebenarnya hari apa sih, Bu Pasti? Hari Selasa, Rabu. Rabu. Oh, Rabu. Rabu, nggak ada praktek malam saya. Cuma sampai siang aja tadi. Gitu. Malamnya saya mau ketemu Pasti aja nih. Wih. Khusus. Dan Khusus ya. Dreamways. Dan dengan ibu-ibu lainnya gitu. Dan ibu-ibu lainnya. Mbak Cindy Andriana 21, semoga beruntung bisa cobain Slimming Thermalence Legging Dreamways Shaper. Wah, ini Tuh. juga aku lupa nih infoin. Sebenarnya di live ini kita juga ada giveaway yang nanti dari beberapa pertanyaan ini mungkin akan dipilih sama tim Dreamways 2 pemenang untuk ngedapetin legging Thermalence ini. Ini lumayan banget. Ada 2 pemenang, jadi langsung dicek aja setelah ini di Instagramnya Dreamways. Gitu. Saya pernah lihat tuh legging itu bagus banget, soalnya istri saya pakai. Bagus Oh iya, banget Dok. ya. Ini bagus Ya. banget. Emang kalau aku tuh paling suka pakai yang ini, yang si legging ini untuk olahraga. Ini bener-bener nyaman banget untuk olahraga. Terus apa ya, kayak rasanya tuh kayak double impact gitu. Jadi kayak udah keringetan, terus tambah ada anget-angetnya lagi gitu dari si Begitu ya? Thermalin ini. Dan yang paling enaknya itu kalau buat olahraga, dia tuh bisa nyanggah punggung. Nah, kalau aku tuh kenapa aku pakai korset awalnya karena aku ada masalah back pain gitu. Jadi benar-benar korset itu tuh ngebantu banget kalau aku lagi ada masalah back pain. Begitu. Iya, bagus, istri saya pakai tuh. Pasti pakai bagus gitu bentuknya. Bahannya bagus. Iya, bahannya bagus. Dokter nggak mau beliin yang lain, yang bentuk-bentuk lain, korset-korset lain? Terus saya jadi dipalak. Ntar saya beli. Wih. Buat istri saya. Kenyamanan itu nomor paling di atas 1 buat Bumil. Benar. Kenyamanan adalah nomor 1. Betul banget. Kenyamanan itu nomor paling di atas 1 buat mobil. Kata-katanya bagus tuh, Bu. Perlu dipikir dulu soalnya untuk mengerti. Maksudnya kenyamanan nomor 1 gitu kali ya. Iya. Di atasnya, Bu. Di atasnya nomor 1 katanya. Iya benar. Di atas nomor 1. Wah, ini semuanya kayak semoga rezeki bisa dapat legging Thermalin. Itu minta tuh sama Bu Pasti, dia punya banyak banget ya di rumahnya. Sama Dreamways. Oh ya, si apa namanya, Dreamways ini juga banyak size-nya. Jadi dari size yang S, M, L, XL. Nah, kalau ceritanya yang ibu-ibu nih pertama pakai yang L. Terus wah udah bisa sampai kancing ke, coba aku kasih lihat ya. Pasti kan kita di awal tuh make dia tuh ada tuh 3 size gitu di yang paling ujung. Nah, kalau udah di tengah, terus udah berhasil sampai yang paling belakang sini, nah, kalau bisa dibeli lagi atau diganti ke size yang lebih kecil di bawah ini. Contoh, ibu pakai L, terus nanti diturunin lagi ke M. Nanti di M dicoba lagi tuh, nanti biasanya dia bakal maju dari sini ke sini ke sini. Aku tuh waktu awal pakai korset, awalnya aku pakai size L dan kurang dari 2, pokoknya dalam waktu 1 bulan itu aku bisa langsung balik ke size S. Begitu. Caranya gimana? Hai Kak Dokter. Tuh. Berasa masih muda saya. Panggil Kak Dokter. Oke. Tuh banyak banget yang minta tuh Bu Pasti. Iya, tenang, pantengin aja terus. Tuh caranya gimana tuh ditanyain tuh katanya tuh.
caranya itu nanti dari tim Dreamways akan langsung mencari beberapa pertanyaan terbaik di live ini, udah gitu akan dipost di Instagramnya Dreamways. Pemenangnya ada 2 orang, dapetin legging ini. Oh, jadi makanya suruh ketik gitu ya, pertanyaan apa gitu ya. Ya tadi soalnya semua berdoa, semua tuh isinya kata-katanya semoga rezeki terus gitu. Tapi jangan Bu, jangan cuma ngomong semoga rezeki, tapi harus bikin pertanyaan tuh katanya itu tadi. Iya, pertanyaan terbaik. Yang terbaik. Dok, abis lahiran normal harusnya mandi air biasa. Ini terakhir kali ya. Abis ini aku mau bisa menjelaskan lagi nih pertanyaan-pertanyaan tentang korset. Mungkin dokter mau lanjut lagi. Tadi mau ada operasi ya. Pasti. Abis Ya. ini. Jadi kita selesaikan aja satu pertanyaan lagi. Dok, abis lahiran normal harusnya mandi air biasa atau air hangat? Ya ini pertanyaannya ini juga sih tricky ya. Jadi gini sebenarnya kalau misalnya persalinan normal kemudian ada luka yang harus dijahit, seringkali si ibu tuh selalu ceboknya pakai air hangat atau air panas gitu. Nah sebenarnya nggak usah, pakai air biasa aja. Kenapa? Karena kalau misalnya pakai air panas, nanti pembuluh darahnya cenderung lebih melebar, jadi meradang, inflamasi. Jangan lukanya harusnya cepat kering, malah sebaliknya nanti. Malah jadi susah kering, malah jadi infeksi, malah jadi terbuka nanti jahitannya. Jadi itu benar sih, pertanyaannya tricky, sederhana tapi benar. Pakai biasa aja, pakai biasa. Pakai air biasa. Yang bersih ya. Oke, kalau begitu. Seperti kita udah nggak terasa ya dok, udah 1 jam nih ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak Dokter Sandi. Sama-sama loh Bu. Sudah live bareng para ibu-ibu menanyakan tentang perawatan pasca melahirkan nih bersama Dreamways. Semoga sehat selalu ya dok. Pasien. Sama-sama. Ya. Makin banyak. Amin. Dok, nih mungkin ada yang mau tahu dokter sekarang praktek di mana aja dok? Saya prakteknya yang pertama di Bina Medica Bintaro nih, di Bina Medica. Iya. Ya, kalau ada saya setiap live ada kayu-kayu di belakang ini, saya lagi di Bina kamar Medica, ya? ruangan poli Bina Medica. Terus saya di Brawijaya Antasari juga. Di Brawijaya Antasari, depannya Kemang Village itu loh, di Antasari. Yeah. Terus ada di Bintaro Women Children Clinic, ada di Bintaro Clinic, di Bintaro deketnya Bina Medica. Gitu, udah 3 itu aja sih. 3 itu ya? Oke. Itu ibu-ibu yang lagi hamil, yang lagi mau hamil, lagi mau program, yang lagi mau hamil, lagi program hamil, atau lagi mau cek-cek yang lain, bisa langsung ke Dokter Sandi. Boleh dong. Oke. Ya udah dok tuh, thank you dokter ganteng. Ditunggu prakteknya di Kelapa Gading. Jauh banget Kelapa Gading Bu. Jauhan. Ibu aja yang datang ke saya sini. Betul. Nanti kalau cerita kejauhan bisa nginep lo di hotel terdekat kayak aku. Ya, iya kan? bener. Si Bu Pasti tuh sampai ini loh, sampai nginep di hotel terdekat rumah sakit tuh. Udah gitu lahirannya tenang banget lagi. Lahirannya tenang. Tenang. Ya udah dok, terima kasih banyak ya dok. Semoga kita ketemu lagi di live berikutnya. Sehat selalu dokter. Sehat-sehat ya Bu Pasti, Pak Marcel, Kinan dan adiknya Kinan. Dreamways, makasih ya Dreamways ya, buat ibu juga selamat malam, sehat-sehat semuanya. Ya, terima kasih dok. Oke. Wah, sebentar, ini sampai miring ini. Menarik banget. Kita habis kupas tuntas tentang pasca melahirkan. Perawatan apa aja. Nah, mungkin aku mau kasih beberapa kesimpulan atau tadi ada beberapa pertanyaan tentang korsetnya tapi belum terjawab. Nah, aku mau kasih tahu nih, kayak manfaat korset tuh emang apaan aja sih, Kak, gitu. Pertama, manfaat korset itu bisa mengecilkan lingkar pinggang, lingkar perut, terus memperbaiki postur tubuh. Aku waktu itu bermasalah dengan backbone. Dan menurut aku enak banget kalau kita pakai korset. Terus bisa mencegah hernia. Buat ibu-ibu yang mungkin lagi menyusui, tapi aduh gimana ya caranya supaya tetap postur badan itu bagus tuh gitu. Dan supaya nggak ada diet-dietan lagi, karena kan menurut aku kalau lagi
menyusui itu nggak bisa diet kan ya, maksudnya kayak kurang bisa mengkonsumsi mungkin obat itu nggak bisa. Terus makanan yang buat diet menurut aku juga nggak, karena kan kita harus punya nutrisi yang baik. Nah, pakai korset itu bisa mengurangi nafsu makan. Begitu. Pemakaian korset setelah sesar kapan baiknya? Pemakaian korset setelah sesar itu sebenarnya bisa ditanyakan langsung ke tadi seperti ke dokter Sandi, tergantung dengan lukanya. Tapi sebenarnya bisa aja langsung pakai korset karena itu bisa mengurangi rasa nyeri juga. Nah, korset yang bisa dipakai, mungkin aku kasih lihat ya. Salah satunya adalah ini nih. Contohnya dari beberapa tipe mungkin bisa pakai yang ini. Kalau aku bisa saranin ya yang ini. Nah, ini yang Crystal Slimming Shaper. Nah, seperti ini. Ini tuh nyaman banget. Dan di dalamnya, kalau ibu-ibu mau lihat, di dalamnya tuh ada tuh turmalinnya. Jadi itu bisa langsung mengencangkan lengan, bisa mengencangkan perut, bisa mengencangkan paha. Dan enak banget kalau dipakai pasca melahirkan sesar, karena kan nggak yang neken banget gitu ya, gitu. Ini namanya ini namanya Crystal Slimming Shaper. Nah, tuh di bagian perutnya juga banyak banget si turmalinnya. Begitu. Memakai korset berapa lama kita harus memakai korset setelah melahirkan? Berapa lama kalau menurut aku kalau bisa terus kalau sudah mencapai bentuk badan yang ibu-ibu inginkan itu juga bisa. Tapi kalau aku berdasarkan pengalaman aku dalam sehari aku tuh pakai korset selama 4 sampai 6 jam per hari. Jadi memang aku nggak seharian gitu. Nah, terus dipakai tuh terus-terusan tuh selama beberapa bulan, dan aku tuh bener-bener gonta-ganti. Jadi kadang aku pakai yang full body seperti ini, Crystal Slimming. Terus karena aku ada lemak di bagian sini, jadi aku pakai yang si vest shaper ini. Ini juga nyaman banget. Meskipun dia tuh pakai 8 tulang baja, tapi kalau kayak nekuk pun juga enak. Jadi bukan yang enggak yang berbentuk-bentuk kayak kaku gitu. Ini tuh bener-bener masih lentur banget. Jadi masih nyaman banget. Terus bahannya juga enak banget gitu. Nah, mungkin aku bakal jelasin cara kerja korset kali ya. Nah, cara kerja korset itu kenapa bisa mengecilkan perut? Karena dia tuh sistemnya tuh compression. Dia tuh bener-bener bisa menekan perut, terus bisa menyusutkan rahim kalau yang pasca melahirkan. Jadi otot-ototnya itu tuh bisa langsung kayak balik lagi ke seperti semula gitu. Nah, untuk Dream Waist itu ada, aku jelasin tipe-tipenya ya. Dream Waist itu yang pertama adalah ini yang aku pakai pas awal, Classic Shaper. Nah, kalau tidur boleh gak sih pakai korset? Boleh. Pakai korset menurut aku ini bagus banget kalau dipakai tidur karena bisa melancarkan peredaran darah. Ini yang bagus banget kalau dipakai tidur. Crystal Slimming Shaper. Ini tuh aman banget untuk dipakai tidur karena ada si turmalinnya. Turmalinnya inilah yang bikin kita lancar banget peredaran darahnya. Kalau pakai korset ini bikin sesek gak kak? Karena udah 3 bulan setelah sesar belum pernah pakai korset. Enggak, disesuaiin aja menurut aku. Jadi disesuaikan dulu. Kan kalau cerita kita mau order korset itu tuh bisa dicek kayak lingkar perut kita tuh berapa. Baru di situ kita order size-nya. Nah, size-nya dipakai untuk satu korset itu tuh ada 3 macam size juga. Nah, jadi di awal pakai yang di ujung dulu, nanti baru diketengahin, nanti baru ke paling ujung. Kalau ini udah wah ini kayaknya masih ada space nih, bisa kita turunin ke size yang paling bawahnya lagi gitu. Jadi menurut aku kalau sesak enggak, malah enak dan nggak bikin nyeri kalau pakai korset gitu. Nah lanjut ya, ini Classic Face Shaper. Jadi dia ada 9 tulang baja dan terbuat dari latex premium dan cotton. Gitu.
gitu. Terus yang kedua ini adalah fast shaper. Ini yang tadi aku udah jelasin juga. Ini sebenarnya sama classic shaper, tapi perbedaannya adalah, nah dia tuh bentuknya fast. Kayak aku yang punya lemak di bagian sini, itu tuh bagus banget pakai yang si fast shaper ini. Jadi dia tuh lemaknya juga kayak ketekan gitu. Terus yang ketiga, Crystal Slimming Shaper. Nah, ini nih Crystal Slimming Shaper ini benar-benar korset pelangsing pertama di Indonesia dengan kandungan kristal tourmaline. Yang belum tahu tourmaline itu apa? Tourmaline itu tuh kayak gelombang sinar infrared yang bisa masuk ke dalam lapisan kulit, otot, tulang, bahkan bisa meluluhkan lemak gitu. Jadi bagus banget sih kristal tourmaline ini. Dan bayangin di satu kristal slimming shaper ini ada ratusan tourmaline di dalamnya. Di bagian tangan, di bagian perut, di bagian kaki, dan dia tuh nyaman banget buat kita pakai sehari-hari. Terus manfaatnya itu benar-benar bisa meratakan perut buncit. Ini aku dikasih lihat ya. Mengecilkan lengan bergelambir, terus mengencangkan paha karena dia full body ya. Terus bisa bagian payudara bisa di push up, terus menaikkan bokong yang turun. Nih bagian bokongnya. Terus menurunkan berat badan, membakar lemak membandel. Kenapa bisa terbakar lemaknya? Karena ada si kristal tourmaline-nya gitu. Gue incer banget korset yang nyaman pakai buat tidur. Betul. Nah, yang terakhir ini juga salah satu favoritku. Slimming Tourmaline legging atau biasa yang kita sebut grey leggings. Ini dari warnanya aja aku suka banget nih, bisa kalian lihat. Ini Slimming Tourmaline legging. Ini legging pelangsing dan kesehatan dengan kandungan ratusan butir turmalin. Mau lihat turmalinnya kayak gimana? Ini semua. Tuh, bayangin ini bagian perut dan bagian bokong. Dan ini sepanjang kaki juga isinya turmalin semua. Jadi ini banyak banget ratusan butir turmalin yang bisa memperlancar peredaran darah, terus bisa memperbaiki metabolisme tubuh. Nah, ini juga sudah terbukti bisa mengurangi selulit. Jadi bisa mengurangi selulit dalam waktu 3 minggu karena ini udah dites oleh Christina Brennan gitu. Jadi ini bisa banget nih yang sedang ada permasalahan dengan selulit, bisa banget pakai Slimming Tourmaline leggings ini gitu. Terus ini juga karena dia kayak ada compressionnya, jadi tuh bisa mengurangi rasa lelah. Jadi kalau kita pakai buat olahraga itu juga enak banget dipakainya. Terus mempercepat pemulihan luka jahitan pasca melahirkan. Begitu. Oke, sepertinya pembahasan hari ini sudah semua kita bahas tentang perawatan pasca melahirkan. Terus untuk pertanyaan tentang korset mungkin sudah aku jawab. Mungkin ada pertanyaan lain. Adakah perawatan khusus dalam menyimpan dan merawat korset agar tetap awet? Pertama, untuk Dreamwaist sendiri aku akuin karena bahannya itu adalah premium, jadi untuk penyimpanannya juga atau cara cucinya sebenarnya kita nggak usah yang kayak ekstra banget karena memang udah aman gitu, jadi memang udah bagus. Nah kalau dicuci mungkin dicuci seperti biasa aja, tapi untuk yang seperti ini jangan dimasukin mesin cuci kali ya, lebih baik mungkin kayak direndam aja gitu. Kalau kekecilan bisa pakai extend strap gak ya? Mungkin bisa dirubah ke size yang lebih besar. Begitu. Bega gak pakainya kalau dipakai berjam-jam? Kalau dipakai berjam-jam
sesuai sama pengalaman aku nggak begah. Yang pasti di awal tuh kita pakainya bertahap menurut aku. Jadi di awal pemakaian korset pakai itu sekitar 4 jam dulu per hari. Nanti 2-3 hari kemudian naikin ke 6 jam. Pelan-pelan dinaikin 8 jam. Jadi kita juga udah adaptasi dengan korset ini sendiri gitu. Kalau begah aku enggak, karena memang korsetnya Dream Waist ini itu tuh udah nyaman banget dipakai gitu. Terus even yang ini yang klasik dan fast itu tuh ada 9 tulang baja, tapi kalau kita duduk atau apa dia tuh bisa ngikutin bentuk tubuh juga tuh. Jadi lentur, jadi aman banget. Begitu. Oke. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Aku juga sambil baca ya. Ada pertanyaan lain jika mereka lebih baik pakai di luar baju atau langsung nyentuh kulit. Kalau aku pribadi, aku langsung nyentuh kulit. Bahkan aku kadang-kadang suka aku tambahin kayak oil gitu, biar tambah hangat. Apalagi kalau yang pakai yang ada turmalinnya, itu tuh makin kayak apa ya? Ada sensasi kayak hangatnya tuh kayak, wah nih kayaknya lemakku terbakar nih gitu. Kalau duduk nggak kelipat dan ketekuk-ketekuk, enggak. Karena dia bener-bener elastis banget. Jadi bukan kawat yang kaku ya, ini tuh baja yang tapi yang lentur. Tuh, jadi bener-bener ngikutin bentuk tubuh kita banget. Apakah korset lama-lama bisa melar dari bentuk awal? Sepengetahuanku enggak. Gitu. Bener-bener ya udah kalau size-nya seperti ini, size-nya M, ya dia akan tetap seperti ini gitu. Oke, udah lengkap semua penjelasannya. Oke, kalau begitu mungkin kita akhiri dulu sesi kali ini. Mungkin kita akan bertemu lagi di live-live berikutnya. Amin. Udah 1 jam juga. Aku takutnya bentar lagi mati nih live-nya. Terus mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung ditanyakan ke Instagramnya Dreamways aja. Nanti akan ada adminnya yang menjawab gitu. Terus untuk harga, untuk size, untuk semuanya juga bisa langsung ditanyakan ke Dreamways. Sama pembeliannya bagaimana bisa langsung. Untuk pemenang, 2 pemenang akan diumumkan di Instagramnya Dreamways gitu. Jadi langsung di follow aja Instagramnya untuk tahu pemenangnya siapa tahu di antara ibu-ibu ini ada yang menang, dan mungkin akan ada giveaway lanjutannya. Terima kasih semuanya yang sudah nonton live kita bersama Dreamways dan Dr. Sandi. Mudah-mudahan akan ada live berikutnya. Terima kasih, sehat selalu semuanya. Selamat malam.